Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita teruskan kisah-kisah dalam Al-Quran. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis, penguasa negeri Saba, yang mana kisah ini adalah kisah yang masyhur, yang populer, diabadikan di Al-Quran, surat An-Naml mulai ayat 22 sampai dengan ayat 44. Sebelumnya telah kita bahas bahwa Nabi Sulaiman ini memiliki kursi besar yang dibuat dari emas dan permata. Istana beliau merupakan istana yang paling besar di dunia. Nabi Sulaiman menggunakan pakaian dari emas dan permata. Jadi berbeda dengan aturan syariat Rasulullah SAW yang tidak memperbolehkan emas dan sutra bagi laki-laki. Nah, sementara dulu belum ada syariat seperti itu ya. Jadi pada saat itu masih halal. Meskipun demikian, Nabi Sulaiman tetap menunjukkan sebagai hamba yang berserah diri dan juga rendah diri kepada Allah dan kepada manusia. Jadi memiliki ketawaduan. Nabi Sulaiman yang merendahkan dirinya di hadapan Allah dan ia selalu sujud pada Allah sebagaimana ayahnya yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman selalu melantunkan lagu-lagu cinta ilahi dan hanya memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman mengeluarkan perintahnya kepada pasukannya untuk bersiap-siap. Sulaiman keluar memeriksa pasukannya satu demi satu, pasukannya diteliti. Kelompok yang pertama adalah kelompok manusia. Sulaiman memperhatikan kesiapan mereka. Lalu Sulaiman mengeluarkan perintah-perintahnya. Kemudian Sulaiman memeriksa kelompok jin dan menyampaikan juga perintah-perintahnya kepada mereka. Beliau memenjarakan jin yang tampak bermalas-malasan saat bekerja. Lalu ia memeriksa binatang dan berkata kepada mereka, apakah mereka sudah makan dengan baik dan tidur dengan nyenyak? Apakah ada yang mengadu kepadanya, misalnya karena penyediaan makanan tidak layak? Apakah di sana ada yang sakit dan sebagainya? Jadi memastikan bahwa seluruh rakyatnya dan juga dalam hal ini lebih khusus pasukannya terpenuhi segala fasilitasnya. Ketika Nabi Sulaiman merasa puas dengan semuanya, Sulaiman memasuki tenda tempat berkumpulnya burung. Belum lama, Sulaiman memasuki tenda tersebut dan mengamat-ngamati keadaan di sekitarnya, sehingga ia mengetahui burung yang tidak hadir, yaitu hudhud. Di dalam surah An-Naml ayat 20 diabadikan, wa tafaqqadat tayra faqala mali la aral hudhud. Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat burung hudhud? Burung-burung yang lain tampak terdiam sebagai penghormatan dan akan mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh pemimpin mereka, yaitu Nabi Sulaiman ini. Beliau mengarahkan pandangannya pada semua burung dan tidak menemukan hudhud di antara mereka.
tak seekor burung pun yang mengetahui keberadaannya. Maka Nabi Sulaiman menampakkan kemarahannya. Amkana minal ghaibin, apakah dia termasuk yang tidak hadir? Surah An-Naml ayat 20 tadi. Tiba-tiba seekor burung kecil memberanikan diri untuk berkata kepada Sulaiman, "Wahai Nabi yang mulia, seharusnya Hudhud ada bersamaku kemarin untuk melaksanakan tugas penyelidikan. Ia adalah pemimpin misi itu, namun Hudhud belum datang. Oleh karena itu aku tidak pergi bersamanya." Burung itu tampak gemetar ketakutan. Nabi Sulaiman mengetahui bahwa Hudhud tidak hadir dan tidak seorang pun mengetahui kepergiannya. Hudhud pergi tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Sulaiman dan tidak memberitahu di mana keberadaannya. Dalam keadaan marah, Nabi Sulaiman berkata, "Lau adzibannahu adzaban syadida, aw la azbahannahu, aw la ya'tiyanni bisultanin mubin." Sungguh, aku benar-benar akan mengazabnya, akan memberikan sanksi kepadanya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika ia benar-benar datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Kawanan burung mengetahui bahwa Sulaiman ini sedang marah dan telah menetapkan untuk menyiksa Hudhud atau menyembelihnya atau justru memaafkannya dengan syarat ia datang dengan membawa alasan yang dapat menyelamatkannya, atau dengan kata lain Hudhud dapat memastikan bahwa ia melaksanakan tugas yang penting. Sulaiman menunjukkan kemarahan yang besar sehingga siapapun akan merasa takut. Ketika Sulaiman marah, meskipun beliau terkenal dengan kasih sayangnya, maka kemarahannya karena membela kebenaran. Kemudian beliau dapat melaksanakan ancamannya dengan cara yang mudah. Seekor burung tampak gemetar ketakutan melihat kemarahan Sulaiman, lalu beliau mengulurkan tangannya ke burung itu dan memegang-megang kepalanya sehingga burung itu pun merasa tenang dan rasa takutnya hilang. Maka Nabi Sulaiman pergi dari tenda burung itu dan menuju ke istananya. Sulaiman masih memikirkan keadaan Hudhud. Seharusnya Hudhud menjadi bagian penting dari badan intelijen. Apakah ia pergi untuk menyingkap sesuatu atau apakah ia pergi hanya untuk bermain-main? Sulaiman telah memperhatikan dan mengetahui bahwa Hudhud adalah seekor burung yang cerdik dan juga fasih berbicara. Terkadang Sulaiman mendapati Hudhud sedang bermain-main dan menunda pekerjaannya. Sulaiman melihatnya dan Hudhud memahami bahwa ini tidak benar. Sebab ia tidak boleh mencampur adukkan antara waktu serius dan waktu bermain. Akhirnya, tidak lama setelah kepergiannya, Hudhud tiba di tenda burung. Burung-burung yang lain berkata kepadanya, "Pergilah engkau ke tempat tuan kita Sulaiman. Jika ia mengetahui bahwa engkau telah sampai, maka jiwamu benar-benar terancam." Hudhud terbang dan menemui Sulaiman. Pada waktu itu beliau sedang duduk sambil makan. Hudhud berdiri dan telah menetapkan untuk memulai pembicaraan dengan Sulaiman sebelum beliau bertanya kepadanya kemana dia pergi. Ini sebagai bukti bahwa ia melaksanakan tugas penting. Sebelum ditanya, diinterogasi, maka Hudhud akan menyampaikan laporan hal yang penting. Ada informasi yang penting. Sebagaimana diabadikan di surat An-Naml ayat 22. Famakatha ghairu ba'id faqala ahadtu bima lam tuhid bihi wa ji'tuka min saba'im binaba'i yaqin. Maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud, lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba membawa suatu berita yang meyakinkan." Inilah model diplomasi yang disampaikan oleh Hudhud yang tadi
disifati hudhud walaupun burung kecil tapi memiliki kecerdikan, kecerdasan dan juga ahli dalam hal kata-kata kalimatnya ini. Jadi beliau supaya tuannya ini tidak marah-marah maka menyampaikan ahadtu bima lam tuhid bihi. Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Wajituka min saba'im binaba'i yakin. Dan aku telah datang dari negeri Saba membawa suatu berita yang meyakinkan. Jadi Nabi Sulaiman tertarik dengan informasi ini. Nah, jamaah sekalian, diteruskan oleh Hudhud ya, dalam hal ini, aku adalah Hudhud yang miskin, tetapi aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui, dan aku telah datang kepadamu dari kerajaan Saba dengan membawa berita yang sangat penting. Sulaiman tampak terdiam dan menunggu Hudhud menyelesaikan pembicaraannya. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha arsyun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah. Dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Di sini disampaikan informasi tentang kerajaan yang besar, yang luas, yang luar biasa ya, memiliki singgasana yang megah. Kemudian juga disampaikan akidahnya, ideologinya. Yasjuduna lisyamsi min dunillah. Mereka ini adalah kaum musyrikin yang sujud kepada matahari, yang menyekutukan Allah. Dan juga disampaikan sebabnya itu adalah wazayyana lahum syaitan. Salah satu trik syaitan, strategi syaitan untuk menyesatkan manusia adalah at-tazyin ya, memberikan hiasan, menghiasi amal-amal manusia kesesatan seolah-olah itu adalah baik. Fasaddahum 'anis sabil, sehingga mereka terhalangi untuk melakukan atau menempuh jalan kebaikan. Nah, pada saat itu Hudhud diam sejenak dan Sulaiman merasa bahwa Hudhud menunjukkan kefasihan lisannya dan berbicara dengan baik kepadanya. Hudhud mengemukakan perkataan yang sering disampaikan Sulaiman kepada manusia dan burung. Jadi rupanya Nabi Sulaiman ya telah memberikan doktrin kepada pasukannya, yaitu doktrin untuk senantiasa memanfaatkan segala sesuatu menyampaikan misi dakwahnya. Jadi bukan hanya manusia, sampai pasukan Hudhud ini yaitu dari bangsa burung hafal dengan dakwah Nabi Sulaiman. Nah, ini dakwahnya Nabi atau burung Hudhud ini ya, yang diambil dari Nabi Sulaiman. Allah yasjudu lillahi alladzi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illahu Rabbul Arsyil Azim. Nah, ini kalau di surat An-Naml ada tanda ayat As-Sajdah ya. Jadi disunahkan kalau kita saat baca seperti ini untuk sujud tilawah. Artinya adalah agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang besar. Jadi kalau tadi disampaikan walaha arsyun azim, nah di sini juga disampaikan wa illa huwa rabbul arsyil azim. Allah pemilik arsy singgasana yang sangat besar, yang maha besar. Kemudian Nabi Sulaiman menjawab ini ya, bahwasanya jelas sekali bahwa Hudhud mengulangi perkataan
pemimpin kita Sulaiman sebagai usaha terakhir untuk memperoleh kasih sayang Sulaiman dan agar beliau puas dengan penjelasannya itu. Jadi untuk menguatkan diplomasinya tadi ya. Maka Nabi Sulaiman berkata sambil menunjukkan senyuman manis di wajahnya. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadzibin. Akan kami lihat, akan kami cek nanti. Apakah kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta, yang berbohong ya. Jadi tidak langsung percaya dengan laporan anak buahnya, tapi ada semacam second opinion yang nanti akan menjadi bukti kebenaran laporannya tersebut. Hudhud ingin mengatakan, aku tidak bohong wahai Nabi yang mulia, namun diamnya Sulaiman membuatnya takut sehingga ia pun terdiam. Sulaiman terdiam karena berpikir lalu memutuskan sesuatu. Setelah itu beliau mengangkat kepalanya dan meminta secari kertas dan pena. Sulaiman segera menulis surat singkat dan menyerahkannya kepada Hudhud serta memerintahkannya. Idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fandur madza yarji'un. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Jadi inilah perintah yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman untuk membuktikan tadi apakah betul apa yang disampaikan oleh Hudhud itu. Maka Nabi Sulaiman memberikan secari kertas atau surat yang disuruh untuk mengirimkan ke kerajaan Sabah tadi. Nah, jamaah sekalian, Al-Quran ini tidak menceritakan kepada kita di dalam ayat-ayatnya di dalam surat An-Naml ini bagaimana perginya Hudhud dan bagaimana ia menyerahkan surat itu. Yang kalau kita lihat di peta, jarak perjalanannya sangat jauh. Bahwasanya kerajaan Nabi Sulaiman itu adalah di Yerusalem, yaitu di Baitul Maqdis, di sekitar Masjidil Aqsa. Sementara kerajaan Sabah itu di Yaman. Nah, jadi di Yaman, di wilayah Saudi bagian selatan, di Jazirah Arab bagian selatan. Jadi sangat jauh, kurang lebih jaraknya 2.400 km dari Palestina ke Sabah ini atau ke Yaman ini. 2.400 berarti dari sini sampai ke Sumatera sana ya. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana seekor burung kecil ya menempuh perjalanan dengan terbang, dan jangan kita bayangkan kondisinya hijau, banyak pohon, banyak rumput-rumput seperti di Indonesia kan. Nah, di sana yang ada hanya padang pasir saja. Bisa kita bayangkan ketahanan fisik burung ini dan juga bagaimana kecepatannya ya. Jadi datang dari sana membawa informasi, kemudian disuruh lagi untuk menyampaikan surat. Jadi 2 kali PP, 2.400 kali 4 berarti ya. Kan hanya perginya 2.400. Kalau PP 2 kali berarti kan kali 4. Nah, tidak bisa kita bayangkan. Makanya Al-Quran tidak menceritakan bagaimana teknik Hudhud ini berangkat ya. Allahu a'lam. Nah, jemaah sekalian, lalu Al-Quran langsung kepada temanya menyebut keadaan kerajaan Balqis yang saat itu ia sedang membaca surat tersebut di depan para pembesar kerajaannya dan para menterinya. Jadi bukan disebutkan teknik bagaimana tadi penyerahan, tapi langsung kepada kisah bagaimana Ratu Balqis menerima surat tersebut dan membacanya. Setelah itu beliau mengumpulkan, qalat ya ayyuhal malak inni ulqiya ilayya kitabun karim. Berkatalah Balqis ini, wahai para pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Ini bahasa Al-Quran menunjukkan juga bagaimana akhlaknya ya Ratu Balqis ya. Kitabun karim, sebuah surat yang mulia. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya adalah dengan menyebut nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Bahwa janganlah kalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Ini potongan kaligrafi, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi surat An-Naml ayat 30 ini adalah menjadi penguat ya, bahwasanya basmalah itu adalah bagian daripada ayat Al-Quran. Para ulama berbeda kalau di surat Al-Fatihah ya, apakah dia termasuk ayat pertama ataukah tidak. Tapi kalau di sini ulama sepakat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari ayat 30 ya di surat An-Naml ini. Nah, jadi seperti itulah ketika Balqis menerima isi surat tersebut, membacanya di hadapan para penasehatnya, kemudian nanti meminta nasihat, minta masukan. Yang bahasanya di sini bahasa tegas, innahu min Sulaiman. Jadi di awalnya disebutkan pengirimnya, bukan di bawah, kemudian dengan basmalah dan langsung dengan nada gertakannya. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri. Maknanya seperti itu. Kalau ada yang memaknai muslimin di sini adalah masuk Islam juga tidak ada masalah ya, karena mereka saat itu masih kafir, kemudian diajak masuk Islam. Tapi di sini lebih banyak kepada arah penyerahan tadi ya. Dalam surat Sulaiman itu disebutkan, hendaklah mereka menyerahkan diri dan tunduk kepada perintahnya. Sulaiman memerintahkan agar mereka meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Sulaiman tidak mempersoalkan akidah mereka dan tidak memuaskan mereka dengan apapun. Sulaiman hanya memerintahkan bahwa ia berada di atas kebenaran. Bukankah ia didukung kekuatan yang berlandaskan keyakinan yang dimilikinya? Sulaiman hanya memerintahkan mereka agar tunduk dan patuh kepadanya. Ratu Saba menyampaikan surat tersebut di tengah-tengah kaumnya. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amron hatta tashhadun. Berkatalah dia, yaitu Ratu Balqis ini, wahai putra para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku. Hatta tashhadun, sehingga kalian menyaksikan. Ini tipe pemimpin yang demokratis, yang akomodatif, senantiasa menerima masukan walaupun kebijakan akhir tetap berada di Ratu Balqis ini. Dia dikenal sebagai seorang ratu yang cantik, yang berwibawa, yang tegas, yang bijaksana ya. Dan dalam kisahnya kepemimpinan Ratu Balqis di kerajaan Saba ini luar biasa ya. Dia memberikan kemakmuran yang luar biasa di kerajaan Saba. Sementara itu, reaksi para pembesar istana adalah menentang surat tersebut. Isi surat itu membangkitkan kecongkakan kaum Saba, di mana mereka merasa lebih kuat. Mereka mengetahui bahwa di sana ada orang yang mencoba menentang mereka dan mengisyaratkan peperangan kepada mereka. Lalu ia meminta kepada mereka untuk memenuhi syarat-syaratnya sebelum terjadinya peperangan dan kekalahan. Qalu nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaik fanduri madza ta'murin. Mereka menjawab, kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan. Dan keputusan berada di tanganmu wahai ratu, maka pertimbangkanlah apa yang kamu perintahkan. Madza ta'murin. Jadi mereka menentang tantangan daripada Nabi Sulaiman, tapi keputusan akhir ada di tangan ratu. Para pembesar kaumnya ingin berkata, kita siap untuk melaksanakan peperangan. Tampaknya ratu itu memiliki kebijakan yang lebih baik daripada pembesar kaumnya. Surat Sulaiman itu membuatnya berpikir lebih jernih dan lebih hati-hati. Ia berusaha sebisa mungkin menghindari peperangan. Ratu itu berpikir dalam tempo yang lama. Nama Sulaiman tidak diketahuinya dan ia pun belum pernah mendengarnya. Oleh karena itu, ratu tidak mengetahui kekuatannya.
Boleh jadi Sulaiman memiliki kekuatan yang dahsyat sehingga ia mampu memerangi kekuasaannya dan mengalahkannya. Kemudian ratu memperhatikan apa yang ada di sekelilingnya. Ia melihat kemajuan masyarakatnya dan kekayaannya. Barangkali ia mengira bahwa Sulaiman iri terhadap kemajuan dan kekayaan ini, sehingga Sulaiman ingin menyerangnya. Setelah mempertimbangkan isi surat dari Sulaiman dengan cermat, maka Ratu Saba ini memilih untuk tidak bersikap ceroboh. Ratu lebih suka untuk menggunakan bahasa kelembutan. Ia mengirim kepada Sulaiman suatu hadiah yang besar. Ratu mengira bahwa Sulaiman seorang yang ambisius, yang boleh jadi ia telah mendengar tentang kekayaan kerajaannya. Di satu sisi dia juga ingin mengetes apakah gertakan Sulaiman itu ada kaitannya dengan ya model-model pragmatisme ya, dari sisi finansial saja keinginannya. Nah, itulah yang ingin dites oleh Ratu Balqis ini. Para utusan pergi dengan membawa hadiah dari Ratu Saba. Ratu berharap agar mereka dapat memasuki kerajaan Sulaiman dan akan mengetahui kondisi kerajaannya. Saat mereka pulang, Ratu ingin mendengar secara langsung dari mereka tentang keadaan kaum Sulaiman dan pasukannya. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, maka si Ratu dapat membuat suatu keputusan yang tepat. Ratu menyembunyikan apa yang terlintas dalam dirinya, dan ia berbicara kepada pembesar istananya bahwa ia dapat menyingkap niat jahat Raja Sulaiman melalui cara mengirim hadiah kepadanya. Ratu lebih memilih cara tersebut dan menunggu bagaimana reaksi Sulaiman. Ratu berhasil memuaskan para pembesar istananya, dan untuk sementara ia menghilangkan ide berperang. Karena para raja jika menyerang suatu desa, maka pemimpin desa tersebut adalah orang yang paling banyak mendapatkan kehinaan dan cercaan. Akhirnya para pembesar kaumnya merasa puas dengan pikirannya itu ya, dengan ide dari ratunya ini. Allah Ta'ala berfirman, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata aliha adillah wa kadzalika yaf'alun wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Dia berkata, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat, dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Kemudian sampailah hadiah Ratu Balqis ke Nabi Sulaiman. Para badan intelijennya memberitahunya bahwa para utusan Balqis datang dengan membawa hadiah. Maka Sulaiman langsung mengetahui bahwa ratu itu sengaja mengirim orang-orangnya untuk mengetahui atau mendapatkan informasi tentang kekuatannya, untuk memata-matai lah gitu ya. Jadi supaya tidak terlihat secara vulgar, maka dikirimlah informan ataupun yang di sini adalah utusan ya, duta yang seolah-olah membawa hadiah tadi ya. Lalu setelah itu ia mengambil keputusan atau sikapnya kepada Sulaiman. Maka Sulaiman segera memanggil semua pasukannya untuk berkumpul. Utusan Balqis segera memasuki istana Sulaiman yang dipenuhi dengan pasukan besar yang bersenjata. Tiba-tiba utusan Balqis tampak tercengang ketika melihat kekayaan mereka, dan harta mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerajaan Sulaiman. Hadiah mereka tampak tidak berarti. Emas yang mereka bawa tampak tidak berarti saat memasuki istana Nabi Sulaiman yang terbuat dari kayu-kayu pohon gaharu yang mengeluarkan bau yang harum serta dihiasi dengan emas, yang itu adalah merupakan simbol ya, kekayaan pada saat itu. Para utusan Balqis berdiri bersama Sulaiman dan menyaksikan bagaimana Sulaiman mengendalikan pasukannya.
Kemudian mereka mulai berpikir tentang kekuatan dan kualitas pasukan Sulaiman. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat di tengah-tengah pasukan itu terdapat singa, burung, dan tentara dari kalangan manusia yang mampu terbang karena bisa naik angin ya. Mereka pun sadar bahwa mereka di hadapan pasukan yang tiada taranya. Selesailah demonstrasi pasukan Sulaiman. Kemudian para utusan ratu dipersilakan maju ke tempat hidangan makan. Para utusan itu sangat terkejut ketika melihat berbagai macam makanan dari penjuru bumi ada di depannya. Dan di antara makanan itu pun terdapat makanan yang biasa ditemukan di negeri mereka. Tetapi mereka melihat bahwa makanan itu memiliki rasa yang istimewa. Mirip seperti di negeri Sabak sana, tapi rasanya jauh lebih istimewa. Selain itu, piring-piring yang ada di depan mereka dan dijadikan tempat makanan terbuat dari emas. Ini sekali lagi belum seperti kita ya, kalau kita nggak boleh ya. Kalau kita bejana dari emas tidak boleh, pada saat itu masih mubah, masih halal ya. Tidak seperti kita. Jadi saat itu bejana-bejananya terbuat dari emas dan mereka dilayani oleh laki-laki yang berhias dengan emas. Ratu mereka pun tidak mengenakan hiasan itu. Itu sebagai bentuk demonstratif ya dari Nabi Sulaiman bersama dengan kolega dan juga staf-stafnya menunjukkan kemewahan yang luar biasa. Nah, di meja makan itu terdapat burung, ikan laut, dan berbagai macam daging yang mereka tidak mampu lagi membedakannya. Sulaiman tidak makan bersama mereka, tetapi beliau makan dengan menggunakan piring yang terbuat dari kayu. Beliau memakan roti yang kering dan dicampur dengan minyak. Inilah makanan yang dipilihnya. Beliau memberikan hidangan yang luar biasa, yang sangat mewah, tapi justru tuan rumahnya menunjukkan ketawaduan tadi, rendah hati di depan para tamunya, supaya memberikan kesan yang nanti akan disampaikan kepada ratunya tentunya. Sulaiman makan bersama mereka dalam keadaan diam. Mereka merasa bahwa kehadiran Sulaiman menciptakan suatu kewibawaan yang luar biasa. Selesailah jamuan makan itu, lalu dengan sangat malu mereka menyerahkan hadiah Ratu Balqis kepada Sulaiman. Hadiah itu berupa emas. Bagi mereka hadiah itu sangat bernilai, tetapi di sini hadiah ini tampak kecil di hadapan kekayaan yang sangat mengagumkan. Maka Sulaiman memperhatikan hadiah itu dan berkata, "Falamma ja'a Sulaiman qala atumintunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun." Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik dari apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu." Intinya Nabi Sulaiman menolak ya hadiah tersebut. Raja Sulaiman menyingkap dengan kata-katanya yang singkat itu penolakannya terhadap hadiah mereka. Ia memberitahu utusan itu bahwa ia tidak menerima hadiah tersebut. Ia tidak merasa puas dengan hadiah itu. Yang membuatnya puas hanyalah, "Janganlah kalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Lalu Sulaiman kembali berkata dengan pelan, "Kembalilah kepada mereka. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya. Dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri Sabak dengan terhina dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina dina." Ini adalah merupakan ancaman yang berikutnya ya kepada utusan-utusan ini. Maka Sulaiman meninggalkan para utusan itu setelah terlebih dahulu mengancam mereka. Para utusan itu mengharap agar Sulaiman mau menunggu kunjungan Ratu Balqis sendiri yang akan membawa misi perdamaian. Akhirnya sampailah para utusan Ratu Balqis ke negeri mereka, ke Sabak. Mereka segera menuju ke istana ratu. Mereka memberitahu bahwa negeri mereka ada di ujung tanduk, menyampaikan laporannya ke ratunya. Mereka menceritakan kepada ratu kekuatan Sulaiman dan tidak mungkin bagi mereka mampu melawannya. Mereka meyakinkan Balqis bahwa ia harus mengunjunginya dan melihat sendiri.
Kemudian ratu menyiapkan dirinya untuk pergi menuju ke kerajaan Sulaiman. Sulaiman duduk di kursi kerajaan di tengah-tengah para pembesarnya dan para menterinya serta para komandan pasukan. Beliau berpikir tentang Balqis. Sulaiman mengetahui bahwa Balqis menuju ke tempatnya. Balqis dikelilingi rasa takut. Sulaiman berpikir sejenak tentang bagaimana matahari bisa disembah. Ia memikirkan bagaimana informasi yang diterima badan intelijennya tentang kemajuan kerajaan Balqis dalam bidang kesenian dan ilmu pengetahuan. Sulaiman bertanya kepada dirinya sendiri, apakah kemajuan menjadi penghalang untuk mengetahui kebenaran? Apakah ratu itu gembira dengan kekuatan yang dicapainya? Dan ia membayangkan bahwa kekuatan adalah dengan kemajuan yang dimilikinya. Sulaiman ingin membuat kejutan agar ratu mengetahui bahwa Islam yang diyakini oleh Sulaiman adalah satu-satunya yang mampu mendatangkan kemajuan dan kekuatan yang hakiki, sehingga ia dapat membandingkan antara keyakinannya dalam menyembah matahari beserta kemajuan yang dicapainya dan keyakinan Sulaiman juga beserta kemajuan yang diraihnya. Intinya Nabi Sulaiman ingin menunjukkan ya bahwasanya Islam ini lebih tinggi martabatnya, lebih tinggi derajatnya. Dengan menyembah pada Allah, dengan berakidah Islami, itulah justru lebih bermartabat daripada mereka yang menyembah matahari. Intinya ingin berdakwah gitu. Para intel Sulaiman telah memberitahunya bahwa hal yang sangat disegani dan dikagumi oleh kaum Balqis adalah kerajaan Saba, yaitu singgasana Ratu Balqis ini. Singgasana itu terbuat dari emas dan batu mulia. Singgasana tersebut dijaga oleh para penjaga yang sangat disiplin dan di mana mereka tidak pernah lalai sedikit pun. Oleh karena itu sangat tepat bila Sulaiman menghadirkan singgasana di sini di kerajaannya, sehingga ketika ratu tiba maka ia dapat duduk di atasnya. Nah, ini apakah merupakan ide dari para penasihat Nabi Sulaiman ataukah Nabi Sulaiman sendiri? Tidak diceritakan ya, tapi intinya itu akan dilaksanakan nanti ya. Sulaiman ingin membuat kejutan kepadanya dan menunjukkan bahwa kemampuannya tersebut yang berlandaskan kepada keislamannya. Sulaiman melakukan yang demikian itu dengan harapan agar si ratu tunduk kepadanya. Ide ini terlintas dalam diri Sulaiman, lalu ia mengangkat kepalanya dan menoleh kepada anak buahnya. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Berkatalah Nabi Sulaiman, wahai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri? Ditawarkan ya, siapa yang mampu menghadirkan singgasana segera mungkin. Perhatikanlah ungkapan pikiran Nabi Sulaiman tersebut. Semua pemikirannya berkisar tentang keislaman. Para penyembah matahari, tentang bagaimana beliau dapat memberikan petunjuk kepada mereka di jalan Allah. Yang pertama menjawab pertanyaan Sulaiman itu adalah ifrit dari kalangan jin, yang Allah telah menundukkan mereka kepada Sulaiman. Berkatalah ifrit, yang artinya adalah yang cerdik dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu qabla an taquma min maqamik, sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Ini tawaran dari ifrit ya, dari golongan jin. Nah, ternyata itu sudah cepat ya. Namun dalam ini Sulaiman berdiri dari tempat duduknya setelah 1 jam atau 2 jam, namun jin itu berjanji kepadanya untuk menghadirkan singgasana Balqis sebelum itu. Istana Sulaiman di Palestina, sedangkan istana Balqis terletak di Yaman, yang jarak antara singgasana tersebut dan singgasana Sulaiman sekitar 2.400 km tadi. Barangkali pesawat yang cepat sekalipun yang kita kenal hari ini tidak akan mampu membawa dan mendatangkan singgasana itu dalam waktu 1 jam.
Tetapi masalahnya di sini berhubungan dengan kekuatan jin yang misteri. Sulaiman tidak mengomentari sedikit pun terhadap apa yang dikatakan oleh Ifrit dari kalangan jin, tanpa ia menunggu tanggapan lain yang mampu menghadirkan singgasana Balkis yang lebih cepat dari itu. Maka Sulaiman menoleh kepada seseorang di sana yang duduk di atas sebuah naungan. Maka diabadikan di surat An-Naml ayat 40, qala alladzi intahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Wah, lebih cepat lagi ya. Falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Maka pada saat itu tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, langsung seketika pada saat selesai berkedip langsung ada di hadapannya, maka Nabi Sulaiman berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Di Sulaiman tidak memberikan pujian kepada laki-laki tadi yang telah berjasa, tapi memberikan nisbat karunia itu adalah kepada Allah. Hadza min fadli rabbi. Itu adalah karunia Allah, takdir Allah. Bukan karena kemampuan orang itu. Orang itu berdoa dan Allah mengabulkan permohonannya. Kemudian di sini juga ada penegasan bahwasanya bala ya ujian yang kita terima itu bukan semata-mata musibah, bukan hal-hal yang kaitannya dengan yang tidak kita sukai. Yang namanya bala ujian itu juga hal-hal yang berupa kemewahan, kesenangan, kekayaan yang banyak, kerajaan seperti ini, itu adalah juga bala. Liya beluani, untuk memberikan ujian kepadaku, tujuannya menguji tadi, aashkuru am akfur, apakah aku bisa bersyukur ataukah tidak bisa bersyukur. Kalau bersyukur maka kembali kepada dirinya keuntungannya, kalau kufur juga tidak ada keuntungannya ya. Artinya Allah akan memberikan teguran yang keras kepadanya. Belum lama seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab menyatakan kalimatnya sehingga singgasana itu bercokol di hadapan Sulaiman langsung. Ia mampu menghadirkan singgasana itu lebih cepat atau lebih sedikit daripada kedipan mata ketika mata itu tertutup dan terbuka. Di ayat-ayat ini ya, di Al-Quran tidak menyingkap siapakah orang itu yang mampu menghadirkan singgasana itu ya. Al-Quran hanya menggarisbawahi bahwa orang itu mempunyai ilmu dari Alkitab. Al-Quran tidak menjelaskan kepada kita apakah ia seorang malaikat atau manusia atau jin. Begitu juga Al-Quranul Karim sepertinya menyembunyikan kitab yang dimaksud, di mana darinya orang tersebut mempunyai kemampuan yang luar biasa ini. Al-Quran sengaja tidak menyingkap hakikat kitab yang dimaksudkan. Kita sekarang berhadapan dengan mukjizat yang besar yang terjadi dan dilakukan seseorang yang duduk di tempat Sulaiman. Yang jelas Allah menunjukkan mukjizatnya. Adapun rahasia di balik mukjizat ini maka tidak seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah. Demikianlah konteks Al-Quran menyebutkan kisah tersebut untuk menjelaskan kemampuan Nabi Sulaiman yang luar biasa, yaitu kemampuan yang menegaskan adanya seseorang alim ini di majelisnya. Termasuk tindakan fudul ya, tindakan sok tahu dari kita. Jika orang bertanya siapa yang memiliki ilmu dari kitab ini, ada yang mengatakan Jibril. Kalau riwayat dari Abdullah bin Abbas namanya Asif bin Barkhiyah ya, atau makhluk yang lainnya. Asif bin Barkhiyah ini adalah salah seorang penulis wahyu. Ketika Sulaiman mendapatkan wahyu itu ditulis oleh dia ini. Juga termasuk fudul, sok tahunya kita apabila bertanya tentang Alkitab ini, apakah orang yang mengetahui isinya menggunakan Ismullahil Adzam, nama Allah yang agung, untuk menghadirkan singgasananya, atau menggunakan doa-doa yang lain. Allahu a'lam, tidak disebutkan. Semua pembahasan seputar masalah ini dianggap fudul, sok tahu tadi ya. Betapa tidak, Al-Quran sendiri tidak menerangkan hal itu, sehingga rasa-rasanya kita tidak perlu membahas terlalu jauh.
Singgasana itu tampak di depan Sulaiman. Perhatikanlah cara Nabi Sulaiman tadi ya, beliau yang tidak terpukau dengan kemampuan tetapi memberikan penisbatannya kepada Allah Ta'ala tadi. Setelah Sulaiman bersyukur kepada penciptanya, ia mulai memperhatikan singgasana si ratu. Singgasana tersebut merupakan simbol pembangunan dan kemajuan. Tetapi tampaknya ia hanya sesuatu yang biasa dibandingkan dengan kekuasaan dan kebesaran ciptaan yang dibikin oleh manusia dan jin di kalangan istana Sulaiman. Sulaiman memikirkan dalam tempo yang lama singgasana Balqis, kemudian beliau memerintahkan agar singgasana itu diperbaiki, direnovasi, dipermak sedikit-sedikit, sehingga saat Balqis datang, Nabi Sulaiman mengujinya, apakah Balqis dapat mengenali singgasananya atau tidak. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, qala nakirulaha arsyaha nandur atahtati am takunu minal ladzina la yahtadun. Dia berkata, ubahlah baginya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenal singgasananya. Sulaiman memerintahkan agar dibangun istana yang akan digunakan untuk menyambut Balqis. Sulaiman memilih tempat di laut dan ia memerintahkan agar dibangun suatu istana di mana sebagian besarnya terdiri dari air laut. Sulaiman memerintahkan agar tanah-tanah itu terbuat dari kaca yang tebal dan kuat sehingga orang yang berjalan di atas istana itu akan membayangkan bahwa di bawahnya ada ikan-ikan yang berwarna dan berenang dan ia melihat rumput-rumput laut yang bergerak. Akhirnya selesailah pembangunan istana itu dan saking bersihnya kaca yang terbuat darinya tanah kamarnya sehingga tampak di sana tidak ada kaca. Hudhud memberitahu Sulaiman bahwa Balqis telah sampai di dekat kerajaannya. Kemudian Balqis datang. Al-Quran tidak menyebutkan keadaan Sulaiman saat menyambut Balqis. Namun Al-Quran justru menunjukkan dua sikap Balqis. Pertama, bagaimana sikap Balqis ketika pertama kali melihat singgasananya yang datang mendahulunya. Padahal ia telah meninggalkan pengawalnya untuk tetap setia menjaga singgasana itu. Yang kedua, keadaannya di depan tanah istana yang penuh dengan permata yang berenang di bawah ikan-ikannya yang diabadikan di An-Naml 42. Falamma ja'at qila ahakaza arsyuk qalat ka'annahu huwa wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Dan ketika Balqis datang ditanyakanlah kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Dia menjawab, seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ini perkataan Nabi Sulaiman. Ini kurang lebih saya cuplik kopas gambar, ya hanya ilustrasi ya, tidak bisa kita yakini dari Wikipedia tentang figurnya Ratu Balqis ya. Insya Allah mungkin jauh lebih cantik dari ini ya, Allahu alam ya. Kita tidak bicara di situ. Tapi ini yang kedua adalah bagaimana sikap Ratu Balqis ini pada saat berada di istananya Nabi Sulaiman yang luar biasa itu. Ayat tersebut menggambarkan kondisi dialog antara Sulaiman dan Balqis. Balqis melihat singgasananya dan ia tercengang saat mengetahui bahwa itu adalah singgasananya. Namun ia kemudian mulai ragu karena melihat tidak sepenuhnya itu singgasananya, ada permak-permak sedikit tadi. Jika itu benar-benar singgasananya, lalu bagaimana ia datang mendahulunya dan bila bukan singgasananya, bagaimana ya? Sulaiman dapat meniru persis dan seteliti ini. Maka Sulaiman berkata saat melihat Balqis mengamati singgasananya, apakah ini singgasanamu? Setelah mengalami kebingungan, sesaat Balqis menjawab, sepertinya benar. Sulaiman berkata, kami telah diberi ilmu sebelumnya dan kami sebagai orang-orang muslim yang menunjukkan identitas keislamannya. Melalui pertanyaan itu, Sulaiman ingin mengisyaratkan kepada Balqis agar ia membandingkan antara keyakinannya beserta ilmu yang dicapainya dan keyakinan Sulaiman yang muslim beserta pengetahuan yang diraihnya. Penyembahan terhadap matahari dan pencapaian ilmu yang dicapai oleh Balqis tampak tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Nabi Sulaiman serta keislamannya. Sulaiman telah mendahuluinya dalam bidang ilmu karena keislamannya. Karena itu sangat mudah baginya untuk mengungguli Balqis dalam ilmu-ilmu yang lainnya. Demikianlah yang disyaratkan pernyataan Sulaiman kepada Balqis. Ratu Sabah itu mengetahui bahwa ini adalah singgasananya
di mana singgasana itu datang lebih dahulu daripada dirinya. Beberapa bagian darinya telah diubah saat Balqis masih berjalan menuju tempat Sulaiman. Ia berpikir kemampuan apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman ini. Balqis tercengang melihat apa yang disaksikannya yang merupakan buah dari keimanan Sulaiman dan hubungannya dengan Allah. Sebagaimana Balqis tercengang ketika melihat kemajuan dalam bidang pembangunan seni dan ilmu. Maka ia lebih kagum lagi saat melihat hubungan yang kuat antara keislaman Sulaiman dan ilmunya serta kemajuannya. Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya, karena sesungguhnya dia terdahulu termasuk orang-orang yang kafir. Bergoncanglah dalam benak Balqis ribuan hal. Ia melihat keyakinan kaumnya runtuh di hadapan Sulaiman. Ia menyadari matahari yang disembahnya merupakan ciptaan Allah, di mana dia menggerakkannya untuk hamba-hambanya. Lalu terbitlah cahaya kebenaran pada diri Ratu Balqis ini. Hatinya diterangi oleh cahaya baru yang tidak akan tenggelam seperti tenggelamnya matahari. Masa keislamannya hanya menunggu waktu. Balqis memilih waktu yang tepat untuk mengumumkan keislamannya. Sebagaimana firman Allah, qalat rabbi inni dzalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkan kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ia adalah istana licin yang terbuat dari kaca. Kemudian baru saat itulah Balqis tadi kan menunggu momentum ya. Pada saat dia melihat singgasananya sudah terpesona, sudah mulai ada benih-benih keimanan, ini ditambah lagi dengan istana yang terbuat dari kaca yang seolah-olah basah sehingga betisnya tersingkap tadi, maka ternyata ini adalah merupakan istana yang luar biasa, sehingga dia mengumumkan di sini, inni dzalamtu nafsi, sesungguhnya aku mendolimi diriku sendiri dengan syirik tadi, wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan aku berserah diri bersama Nabi Sulaiman lillahi rabbil alamin, kepada Allah Tuhan semesta alam ya. Dikatakan kepada Balqis, masuklah ke dalam istana. Ketika ia masuk, maka ia tidak menyaksikan adanya kaca, tetapi ia melihat air, sehingga ia mengira akan bersinggungan dengan air laut. Lalu ia menyingkap sedikit bajunya agar bajunya tidak basah. Sulaiman mengingatkan tanpa melihat agar ia tidak khawatir terhadap pakaiannya, karena pakaiannya tidak akan basah, sebab di sana tidak ada air. Ia sekedar kaca yang halus, yang saking halusnya hingga ia tidak tampak. Pada kesempatan itulah Balqis mengumumkan keislamannya. Ia mengakui kedzaliman dirinya dan ia menyatakan penyerahan diri kepada Sulaiman dan kepada Allah Tuhan semesta alam. Lalu kaumnya pun mengikutinya dan mereka memeluk Islam. Balqis menyadari ia berhadapan dengan penguasa terbesar di bumi dan salah satunya Nabi Allah Sulaiman. Untuk pertama kalinya wajah Sulaiman tampak dihiasi dengan senyuman yang menunjukkan kepuasannya serta sejak Balqis mengunjunginya. Demikianlah Sulaiman mewujudkan kejayaan yang hakiki dan menyebarkan cahaya Islam di muka bumi. Ini slide terakhir ya. Di dalam Al-Quran ya tidak dikisahkan bagaimana kisah Balqis setelah keislamannya. Para ahli tafsir mengatakan bahwa ia menikah dengan Sulaiman. Selain itu ada yang mengatakan bahwa ia menikah dengan salah satu orang dekat Sulaiman. Ada juga yang mengatakan bahwa sebagian Raja Habasyah adalah keturunan dari buah perkawinan ini. Kami tidak sependapat dengan semua itu, karena Al-Quran tidak menyebutkan semua rincian tersebut. Oleh karena itu kami tidak merasa penting untuk menyelami sesuatu yang tidak diketahui oleh seorang pun. Jadi ininya bukan merupakan tema ya yang disebutkan dalam Al-Quran. Kita tidak perlu mereka-reka ya. Jadi Al-Quran cerita tentang Ratu Balqis ini titik sampai di surat An-Naml ayat 44 tadi. Tidak diceritakan bagaimana kisah sesudahnya, sebagaimana yang dulu pernah kita kisahkan tentang Nabi Yusuf, apakah pada akhirnya menikah dengan Zulaikha, Allahu a'lam ya. Tapi orang-orang sukanya endingnya seperti itu ya, seperti sinetron-sinetron happy endingnya begitu ya, dan seolah-olah sudah sekufu ya, sudah ya sama-sama Islamnya ya, nunggu apa lagi kan gitu ya. Jadi cerita yang lebih romantis ya, seperti itu. Allahu a'lam. Inilah sama sekalian kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis, mudah-mudahan memberikan inspirasi peningkatan iman kepada kita semua.
Kurang lebihnya maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.